Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelum saya menjelaskan materi yang baru ya, kemarin saya sudah memberikan kuis kepada Anda tentang statistik deskriptif ya, membuat box plot ya, sama satunya membuat diagram dahan dan daun ya. Nah, saya harapkan Anda kuisnya mengumpulkan semua ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan seperti itu. Meskipun jawabannya setelah saya cek itu kemiripannya sangat tinggi ya. Kemiripannya sangat tinggi, artinya sama seperti itu. Tapi itu menunjukkan bahwa Anda juga sudah berusaha dalam menjawab. Sebelumnya saya mohon maaf belum bisa memberikan share video tentang jawaban kuisnya, tapi nanti di lain waktu pasti saya akan membuat video jawabannya ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai analisis regresi ya. Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan tapi sifatnya searah ya. Kalau korelasi itu hubungannya bersifat dua arah, tapi kalau regresi itu hubungannya bersifat searah ya. Oke. Ini ada analisis regresi ya. Nah ini. Kalau kita simbolkan, misalkan ada variabel X dan variabel Y, seperti itu, ada dua variabel ya. Nah, kalau hubungannya dua arah, ini disebut dengan korelasi ya. Korelasi atau hubungan ya. Oke. Nah, kalau seperti ini, nah ini searah, ini disebut dengan regresi ya. Seperti itu. Nah, model regresi sederhana itu secara matematis, secara matematis itu halo, tes. Iya, Pak. Ya, Iya, oke. Pak. Iya, Pak. Oke, mohon maaf ada gangguan sinyal ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita membahas analisis regresi ya. Ya. Jadi analisis regresi itu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya dari sebuah variabel ke variabel yang lainnya. Ya, dimodelkan secara matematis itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1. X1 ditambah dengan epsilon ya atau E. Ini disebut errornya. Terangannya Y itu disebut dengan variabel respon ya. Atau terikat ya. Itu. Sedangkan X1-nya itu variabel bebas. Atau yang dikenal dengan independent variable ya, independent variable. Sedangkan Y itu adalah dependent variable atau variabel yang terikat. Kemudian kalau beta 0 itu disebut dengan intercept. Itu beta 1 itu koefisien dari X1 atau disebut juga dengan
Gradien atau kemiringan ya. Oh, mohon maaf. Agak ke bawah ya. Nggak kelihatan ya. Tuh. Oke. Beta 0 itu intercept ya. Intercept. Beta 1 itu gradien ya. Gradien atau kemiringan disebut juga dengan koefisien dari X1. X1 seperti itu ya. Oke, secara geometris, nah itu bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah Y, sini adalah X, seperti itu. Ya. Kemudian saya tarik garis seperti ini. Ini adalah Y sama dengan taruhlah AX ditambah B, gitu ya. Adalah A. Atau Y sama dengan B ditambah AX ya. Atau Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X gitu ya. Itu. Nah, ini yang dimaksud dengan beta 0 ya. Atau yang dikenal dengan intercept. Seperti ini ya. Itu tinjauan secara matematis ya dan geometris ya. Jadi ini persamaan-persamaan yang linier ya, persamaannya persamaan yang linier. Ini saya harap Anda mungkin agak, tapi saya yakin Anda sudah tahu lah persamaan-persamaan sederhana di matematika meskipun bukan jurusan matematika. Seperti itu ya. Oke, jadi gini, biar agak jelas, misalnya di bahasa Indonesia itu mau meneliti tentang apakah ada pengaruhnya antara iklan, periklanan yang dikemas dalam bentuk ya dengan bahasa yang simpel dan menarik terhadap penjualan produk misalkan. Nah, apakah ada pengaruh iklan terhadap penjualan produk? Nah, iklan dengan produk ini itu kira-kira mana yang disebut dengan variabel bebas dan mana yang disebut dengan variabel terikat antara iklan dengan produk. Silakan. Mana variabel X, mana variabel Y. Jadi ada seorang mahasiswa bahasa Indonesia ingin mengetahui pengaruh iklan ditinjau dari bahasanya itu terhadap penjualan produknya. Kira-kira mana variabel bebas, mana variabel terikat? Variabel terikat itu produknya dan variabel bebasnya itu yang iklannya, Pak. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak variabel terikatnya itu penjualan iklannya? Kenapa alasannya? Kenapa memilih produknya itu sebagai variabel terikat? Biasanya kan kalau produk itu apa? Ada jenis-jenisnya, misalnya produknya makanan, minuman, seperti itu mungkin, Pak. Oke, jadi begini ya. Yang mempengaruhi itu disebut sebagai variabel bebas. Yang dipengaruhi itu disebut sebagai variabel terikat. Itu gampangannya seperti itu. Nah, sekarang apakah iklan itu mempengaruhi produk atau produk yang mempengaruhi iklan?
Iklan mempengaruhi produk. Mempengaruhi produk, Iklan, Pak. oke, iklan yang mempengaruhi produk. Maka iklan dikatakan sebagai variabel bebas karena mempengaruhi kan. Nah, yang dipengaruhi produk itu disebut sebagai variabel yang terikat. Ya, seperti itu. Nah, ketika Anda mau meneliti seperti yang tadi saya katakan, pengaruh iklan terhadap produk, maka analisis yang tepat digunakan adalah dengan analisis regresi, bukan dengan analisis korelasi. Seperti itu. Ya, itu penjelasan singkat mengenai analisis regresi, seperti itu ya. Banyak sekali di topik-topik riset ya. Nanti silakan Anda berselancar ke perpustakaan atau riset-riset yang ada di Bahasa Indonesia tentang pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Nah, itu apakah menggunakan regresi atau bukan. Kalau bukan, berarti itu ada sesuatu yang salah. Gitu ya. Oke, saya akan coba share filenya. Nah, ini kalau di slide ya. Oke. Jadi definisinya kalau linear itu linear dalam parameter ya. Parameter itu apa? Masih ingat? Karakteristik numerik yang ada pada populasi ya. Sederhana. Ini regresinya sederhana ya. Regresi linear sederhana. Arti regresi itu berarti linear dalam parameter. Maksudnya arti linear itu linear dalam parameter. Sederhana itu hanya ada satu peubah bebas atau peubah atau variabel yang bebas. Nah, ganda berarti lebih dari satu ya. Itu perbedaan antara regresi linear sederhana dengan regresi linear ganda. Oke, itu flowchart-nya. Ya, itu ada flowchart-nya. Kalau regresi linear ya, kemudian hubungan parameter, hubungan antar variabelnya itu bersifat linear, berarti dia regresinya regresi linear. Kalau non linear maka akan masuk ke regresi non linear seperti itu. Nah, kemudian dari regresi linear itu apakah peubah atau penjelasnya itu ada satu atau lebih dari satu. Kalau satu berarti simple linear regression atau regresi linear sederhana. Kalau lebih dari satu berarti multiple linear regression atau regresi ganda nantinya ya. Oke. Ini seperti yang tadi saya jelaskan juga di papan tulis ini ya. Analisis regresi itu dimodelkan, model regresi sederhananya seperti ditampilkan pada slide itu. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah E. Beta 0 dan beta 1 adalah parameter regresi. Ya, boleh disebut parameter regresi atau juga boleh disebutkan seperti yang saya jelaskan tadi ya. E itu galak atau errornya, Y itu peubah tak bebas atau variabel terikat, dan X itu peubah bebas atau variabel respon, disebut juga variabel bebas ya. Oke. Ya, itu. Antara beta 0 dan beta 1. Ya. Kalau beta 0 itu intercept, kalau beta 1 itu gradiennya, kemiringannya. Di sini ya. Ini beta 1. Oke.
Nah, X itu prediktornya atau disebut dengan variabel bebas, dan Y itu responnya atau disebut dengan variabel terikat ya. Oke, itu the baseline model. Ini modelnya sangat smooth sekali ya. Nah, itu di mana titik-titik itu maksudnya dia adalah datanya, pencarian datanya ya. Nah, Y bar itu rata-rata dari responnya ya. Itu Y bar. Oke. Dalam analisis regresi untuk menentukan koefisien dari beta 0 dan beta 1-nya, itu kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil dalam penurunan rumus di matematika dan statistika ya. Tapi karena Anda jurusan bahasa Indonesia, nanti dibantu dengan analisis yang istilahnya yang simple dengan menggunakan bantuan software tertentu. Tapi rumusnya Anda harus tahu lah seperti itu. Tapi nanti di soal tidak ada Anda suruh mengerjakan seperti di matematika Anda ya. Nah, tenang saja ya. Oke, ini pendugaan terhadap koefisien regresi. Beta 0 itu sebagai penduga dari B0 itu penduga dari beta 0, B1 penduga dari beta 1. Ya. Rumusnya seperti itu. B1 sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N, kemudian dibagi total dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan dibagi N. Sehingga B0-nya itu Y bar dikurangi BX, B1 X bar. Itu dengan menggunakan MKT ya. Metode kuadrat terkecil. Oke. Nah, dugaan persamaan garis regresi linear sederhananya berarti Y bar sama dengan B0 ditambah beta 1 X1. Oke. Nah, oke. Secara matematika memang kalau nggak terbiasa agak gimana gitu ya. Oke. Iya, Pak. Ya, saya paham betul lah penderitaan Anda ini. Tapi ya saya akan sampaikan yang simpel-simpelnya lah. Ya. Oke. Jadi intinya begini. Ya. Itu kan X, Y. Nah, ini sebaran datanya. Ini sebaran datanya. Misalnya datanya seperti ini ya. Nah, ini adalah data ke-1 misalnya. Data kedua, 3 dan seterusnya. Ini disebut dengan scatter pencarian datanya. Nah, garis regresi itu menduga apakah dia ada di sini, gitu kan? Apakah ada di sini atau di sini atau malah di luar titik ini atau di sini ya. Oke. Jadi ada 1, 2, 3. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5 garis model regresi. Nah, dari kelima garis model regresi ini, kira-kira menurut Anda, apakah barangkali Anda sudah membaca literatur tertentu, kira-kira mana garis regresi yang paling baik? Dugaannya itu yang mana? Apakah 1, 5, 2, 3, atau 4? 5. 5. Kenapa 5? Nebak aja, Pak. Oh, oke, no problem ya. Yang lain? Apakah ada jawaban lain? Oke, dalam prinsip regresi, maka model regresi yang terbaik dari titik-titik ini adalah kita pilih kedalamannya. Kedalamannya. Oke, yang namanya kedalaman itu menurut Anda apa ini sebenarnya? Oke, saya akan coba gambarkan ada sebuah bejana gitu. Kemudian di sini ada
air gitu. Kemudian ada bola, ini bola A, kemudian ini bola B, dan di dasar ini bola C. Dari 3 bola ini, A, B, dan C, itu yang dimaksud dengan kedalaman itu yang mana nih? Apakah A, apakah B, atau C? B. C. Yang dimaksud kedalaman. Oh. C. Oke, ada C, B Pak. dan C. Ada B dan C ya. Oke. Jadi dalam konsep statistika yang dimaksud kedalaman adalah yang tengah-tengah. Ya, tengah-tengah itu kedalaman. Jadi ini yang dimaksud dengan kedalaman. Kalau bawah dasar ya Pak? Oke, dasar. That's right. Kalau ini permukaan. Seperti itu ya. Jadi kalau lihatlah hatimu yang paling dalam itu bukan yang dasar ya, tapi di tengah-tengah kedalamannya. Oke. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5 berarti garis regresi yang terbaik adalah model garis regresi yang terbaik 3. yang nomor 3. Ini tiga, yang tiga. terbaik. Yang disebut 3. dengan blue ya. Ini yang disebut dengan blue best linear unbiased estimation ya. Seperti itu. Jadi penduga linear terbaik ya. Yang tak bias, best linear unbiased estimation. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan sebuah data, kemudian dibuat scatter plot-nya, pencarahan datanya, ya seperti apa, kemudian kita coba tarik garis regresinya. Nah, ini model-model regresinya, seperti itu ya. Nah, bagaimana membuatnya? Ya tentunya kita dengan bantuan software ya. Makanya waktu minggu kemarin saya sudah memberikan informasi kepada PJ-PJ atau perwakilan kelasnya, ya silahkan kalau memang belum ada software SPSS-nya, silahkan temui saya di kampus. Tapi sampai hari ini belum ada satupun perwakilannya yang nemuin saya. Ya barangkali Anda sudah mendapatkan dari yang lain, ya nggak apa-apa seperti itu. Ya. Yang penting intinya Anda sudah menginstal SPSS-nya ke PC masing-masing seperti itu. Sehingga pas ketika saya melakukan demo tentang analisis-analisis, baik itu regresi, korelasi, dan yang lainnya, sehingga Anda sudah langsung mengikuti, gitu, seperti itu. Ya, kalau misalnya kita bisa tatap muka parsial, mungkin tutorialnya bisa di kampus ya. Tapi kalau masih pandeminya naik turun, level 4 lagi, 3 lagi, maka kita tetap belajar online. Seperti itu ya. Jadi tolong itu diperhatikan lah. Ya, karena target saya itu bukan Anda itu bukan bisa menghitung ini, bukan. Targetnya bukan bisa menghitung, tapi bisa mengolah data dengan bantuan SPSS. Sehingga pada saat Anda nanti semester akhir, kemudian menulis skripsi, dan skripsinya bersifat kuantitatif, maka diperlukan tool yang namanya statistik untuk menganalisis datanya, seperti itu ya. Jadi itu targetnya. Baik, kita lanjutkan ya. Yaitu ada metode kuadratur kecil. Ya. Interpretasi koefisien kemiringan dan intercept. Intercept itu beta 0, kemiringan atau gradien itu adalah beta 1. Oke. Halo, masih terdengar? Halo? Masih Pak. Oh, oke. Ya, di situ jelaskan bahwa B0, oh, apa ini? Oke. Bahwa B0 adalah nilai dugaan rataan Y ketika X bernilai 0. Jadi kalau misalnya
Kalau X-nya 0 berarti B0-nya kan ada nilainya seperti ya. B0 adalah nilai dugaan rataan Y ketika X-nya bernilai 0. Sedangkan B1 adalah nilai dugaan perubahan rataan Y jika X berubah satu satuan. Itu cara menginterpretasikannya. Oke. Ya, bagaimana pengujian terhadap model regresi? Itu ada dua model. Yang pertama bisa parsial dan simultan. Kalau parsial berarti menggunakan uji T, kalau simultan berarti menggunakan uji F atau ANOVA. Nah, bagaimana menilai kesesuaian modelnya dengan R square ya, atau disebut dengan koefisien determination. R kuadrat itu R square namanya ya. Persen keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Khusus linier sederhana, R kuadrat sama dengan koefisien korelasi dikuadratkan. Seperti itu ya. Ya, ini ada uji hipotesisnya. Itu secara parsial ya. A0 itu beta 1 sama dengan 0. A0 itu hipotesis yang ininya ya. Kemudian hipotesis nihil ya. Oke, lawannya adalah H1 ya. Oke, itu statistik uji rumusnya modelnya seperti itu ya. P hitung sama dengan B1 dibagi SB1. SB1 itu simpangan baku ya. Dari B1. Nah, itu lukisan rumusnya. Ya, ini ada statement ya, keterbatasan korelasi dan regresi linier. Yang pertama, korelasi dan regresi linier hanya menggambarkan hubungan yang linier. Korelasi dan metode kuadrat terkecil pada regresi linier tidak resisten terhadap pencilan. Pencilan itu data outlier ya. Prediksi di luar selang nilai X tidak diperkenankan karena kurang akurat. Dan yang terakhir, hubungan antara dua variabel bisa dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Ya, memang ya. Jadi banyak sekali variabel-variabel di luar model yang mempengaruhi variabel yang kita maksudkan sebagai respon itu. Seperti itu ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum nanti kita coba soalnya. Oke, ini menurut GP Box ya, all models are wrong but some are useful ya. Jadi semua model itu salah, tapi satu bisa digunakan, tapi beberapanya bisa digunakan. Jadi model yang kita bangun itu ada sebuah prediksi model. Ya, model yang kita bangun itu hanya sebuah prediksi model. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum nanti kita ke contoh dan kita coba melihat kasusnya ya. Oke. Modulnya sudah dibaca-baca, modul pelatihannya? Belum? Halo? Iya, Pak. Ah, oke. Iya, Pak. Oke, apakah ada yang sudah rencana, memiliki rencana risetnya? Apakah sudah ada yang mempunyai rencana risetnya? Penelitiannya? Pengaruh apa dengan apa misalnya? Ada nggak? Dari 105 mahasiswa ini apakah ada yang sudah merancang? Mungkin judulnya itu apa gitu, untuk penelitian ke depan itu. Apakah sudah ada? Belum, Pak. Belum semua. Oke ya. Baik, kalau gitu kita sekarang masuk ke sesi latihannya ya dengan menggunakan SPSS. Coba kita lihat modulnya ya. Oke.
Halo, masih terhubung? Masih Pak. Ya, siap. Saya akan coba cari contohnya ya. Nah, ini udah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, siap. Oke. Ini berikut ini ada data mengenai jumlah kalori per hari, jumlah kalori per hari. Ya. Ini contohnya ada data mengenai jumlah kalori per hari yang dikonsumsi oleh mahasiswa dan berat badan mahasiswa yang bersangkutan. Jadi, apakah kalau Anda itu makan kalorinya banyak, apakah berat badannya naik atau turun seperti itu, atau stagnan seperti itu ya. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama adalah jumlah kalori, yang kedua berat badan. Kira-kira mana yang variabel bebas dan mana yang variabel terikat? Di antara jumlah kalori dan berat badan. Halo? Jumlah kalori yang variabel Apa? Jumlah badan kalori? yang Jumlah kalori variabel bebas Bebas. bukan, Pak? variabel bebas. Kalau berat badan Jumlah variabel terikat. terikat. Oke. Jumlah kalori kan mempengaruhi berat badan ya. Bukan berat badan mempengaruhi jumlah kalori. Jadi dalam kasus ini jumlah kalori sebagai variabel bebas dan berat badan sebagai variabel terikat seperti itu. Jumlah kalorinya itu. Halo? Oh iya sekalian. Oke, Ahmad Mubarak, unmute dulu ya. Oke, ya udah ya. Baik, saya akan coba membuat model regresinya dengan menggunakan SPSS ya. Iya. Halo. Halo, tolong. Halo. Tolong di-unmute ya. Anjrit. Aduh, si Ahmad ini. Ahmad, halo Ahmad. Oke. Dalam, Pak. Di teman, unmute. Pak. Di unmute. Baik, Pak. Ya, sekali lagi tolonglah tertib ya. Karena kalau berisik itu kan nanti tidak jelas ya sayangnya ya. Oke, baik. Saya akan tampilkan SPSS-nya. Ya, tadi kasusnya adalah jumlah kalori dengan berat badan. Kemudian kita sudah tahu, sudah mengidentifikasi bahwa jumlah kalori itu sebagai variabel bebas atau independent variable dan berat badannya sebagai variabel terikat atau dependent variable. Oke, saya akan share screen. Ya, ini SPSS-nya ya, SPSS-nya. Oke, ini biar ada data view dan variable view. Ya, kita ingin mengetahui bagaimana persamaan regresi dari
jumlah kalori dan berat badan. Oke, kita masuk ke variabel. Berarti kita variabel bebas dulu. X itu adalah jumlah kalori. Kemudian Y-nya itu adalah berat badan. Berat badan seperti itu ya. Oke. Kita ke data view. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, kita masukkan ya datanya ya. Ketik satu-satu. Jumlah kalori dulu. Ya, ada jumlah kalori. Oke. Nah, kelihatan? Sudah ada di SPSS-nya? Ada Pak. Tanpa Udah ya. Nah, sekarang ke berarti Y-nya. Y-nya ya. Y-nya itu Tanpa. berarti berat badan ya. Y-nya berat badan. Ini ngopinya harus coba langsung ke SPSS-nya ya. Nah, itu. Nah, ketika kita sudah komputasi sudah selesai, maka kita bisa membuat diagram pencarnya dulu ya. Dengan cara grab, itu. Kemudian klik legalisi dialog. Kemudian cari scatter plot. Scatter dot ini ya. Scatter dot ini. Oke. Nah, pilih tuh. Berarti yang ini ya, yang simple scatter ya. Define. Oke. Nah, Y itu apa? Variabel terikat. Ini berarti berat badan. Terikat. Ya. Berarti ke sini. Nah, jumlah kalori itu variabel bebas. Sini. Seperti itu. Ya, tinggal oke saja. Nah, ini hasilnya. Nah, ini datanya. Kelihatan ya? Hasilnya ya? Ini pencaranya begini. Oke. Nah, kalau kita mau mengedit tabel ini, tinggal kita klik double saja di dalamnya. Klik double. Oke. Nah, kita ingin membuat garis regresinya, maka kita klik saja di sini nih, ada nih garis regresi nih. Ya, add fit linear, add fit line, add total gitu kan. Kita coba klik. Nah, seperti itu. Oke. Ini kita close saja ya. Linear. Nah, seperti ini. Kalau sudah ya klik bebas saja. Nah, seperti itu. Nah, ini garis regresinya. Ya, persamaan pun sudah ada ya. Situ tuh. Y sama dengan 2,61 ditambah 0,15 X. Itu ya. R square linearnya 0,903. Nah, ini kalau kita mau membuat garis regresi dan pencaranya. Kembali ke data view ya. Kembali ke data view. Nah, ini kita akan coba menganalisis regresinya ya. Dengan perintah analyze, kemudian regression, ya. Kemudian pilih linear. Nah, dependent, di sini ada kata-kata dependent.
Itu dimaksud dengan dependent variable. Berarti dalam hal ini berat badan. Itu. Kemudian independence variable. Berarti jumlah kalori ya. Metodenya enter, sudah. Tinggal OK saja. Nah, seperti itu. Ya. Ini output dari SPSS-nya. Itu juga sudah langsung keluar juga ya. Nah, ini tabel pertama itu tentang variables enter remove ya. Variabel enter remove. Nah, ini menjelaskan bahwa variabel apa saja yang sedang diolah itu. Ini di sini yang sedang diolah ya. Ini ada jumlah kalori dan berat badan. Di sini kemudian tabel yang kedua ada model summary. Model summary ini menjelaskan R-square ya. Ini R-square ya. Kemudian uji kebaikan model berarti dengan model summary ya. Kemudian di sini ada ANOVA. ANOVA itu tadi dikatakan sebagai uji simultan ya. Kita bisa menggunakan ANOVA uji simultan atau linearitasnya. Nah, ini uji koefisiennya dengan menggunakan koefisien uji T ya, uji T ya. Ini jumlah kalori. Kemudian ada dependent variable-nya adalah berat badan seperti itu. Nah, oke. Oke, ini yang ditampilkan Word ya. Benar ya? Ya, halo? Tidak, Pak. Oh, masih SPSS berarti? Layarnya nggak. Oke, Iya, berarti Pak. stop. Pak. Oke, kita stop dulu. Saya tampilkan Word-nya ya. Untuk pengujian hipotesis ya. Pengujian, ini kurang besar ya. Pengujian hipotesis. Itu. Nah, yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. Pertama adalah H0. H0-nya itu berarti apa nih hipotesis nihilnya? Terdapat pengaruh ya. Atau tidak terdapat ya. Tidak terdapat pengaruh. Tidak terdapat pengaruh dari jumlah kalori. Tidak terdapat pengaruh jumlah kalori, tidak terdapat pengaruh jumlah kalori pada. Halo, unmute, tolong. Oke, terima kasih ya. Tidak terdapat pengaruh jumlah kalori pada dengan berat badan atau pada ini. Dengan berat badan. Nah, itu. Tidak terdapat pengaruh di antara variabel jumlah kalori dan berat badan. Atau kita langsung seperti ini nggak apa-apa ya. Tidak terdapat pengaruh jumlah kalori dengan pada ya berarti. Jumlah kalori pada berat badan. Oke. Nah, hipotesis lawannya atau H1-nya atau HI ya. HI-nya itu terdapat pengaruh ya. Pengaruh di antara terdapat pengaruh jumlah kalori pada berat badan. Nah, itu ya. Nah, setelah ditentukan hipotesis, kita lihat pengambilan keputusannya ya.
Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, 0,05 itu alfanya ya, atau 5% ya. Nanti saya ceritakan nilai signifikansi itu yang mana ya. Jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima ya. H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Itu. Nah, kita lihat di SPSS. Ini pengambilan keputusannya. Ini kesimpulan ya. Kesimpulan. Oh ini. Maaf, salah ngopi ya. Nah, itu ya. Dari tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar berapa itu? Nih, signifikansi nih. Sebesar 0,000. Ya. 0,000 itu berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Tolak. Ya, hal ini berarti terdapat pengaruh jumlah kalori pada berat badan. Ya, seperti itu kesimpulannya. Ya. Nah, untuk mengetahui model regresinya, kita bisa melihat di tabel. Nah, ini model, kalau kita mau ingin melihat model regresi ya, model regresi itu bisa dilihat pada gambar yang ini. Copy. Nah, itu. Ini modelnya nih, Y sama dengan 2. Nah, ini bisa dilihat di sini. Atau kita bisa dengan bantuan tabel koefisien ya. Tabel koefisien. Nah, itu. Ini kita bisa tuliskan Y sama dengan, oke, konstan, berarti beta 0. Di sini kan konstan ya. Berarti ini B, ini itu beta, berarti beta 0. Berarti 2,608 gitu kan. Ditambah dengan
Ini koefisiennya. Kalau titik di sini nggak ada angkanya berarti 0 ya. 0,149 X ya. Atau kita bisa juga menuliskan jumlah kalori, berat badan sama dengan 2,608 ditambah 0,149 X. X-nya apa? Jumlah kalori. Nah, persamaan ini dapat kita jelaskan ya, interpretasi. Kita dapat interpretasikan. Jika, gimana nih? Jika jumlah kalori sama dengan 0, maka berat badan jika jumlah kalori sama dengan 0, ya untuk menginterpretasikan intercept, jika jumlah kalori sama dengan 0, maka berat badannya sebesar 2,608 kilogram. Gitu. Berat badan awalnya. Gitu ya. Itu kalau Anda seharian tidak makan. Gitu ya. Ini contoh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jika jumlah kalori naik 1 kilogram, maka berat badannya akan naik sebesar 0,149 kilogram. Nah, itu interpretasinya. Ya. Oke. Nah, interpretasi seperti ini tentu saja tidak bisa digunakan dalam kasus misalnya pada pembelajaran ya. Misalnya Anda ingin mengetahui pendekatan pembelajaran Zigzag dengan nilai prestasi belajar siswa pada bahasa Indonesia ya, pada mapel bahasa Indonesia. Itu tidak bisa ya. Misalnya jika pembelajarannya naik 1 kilogram kan nggak bisa. Atau jika pembelajarannya naik 1 satuan, maka nilainya akan, nah itu bukan seperti itu nanti interpretasinya ya. Nah, jadi kalau pada kasus pembelajaran, halo, tolong di unmute. Oke. Jadi kalau pada proses ya. Ini kan kasusnya antara ya jumlah kalori itu kan punya satuan kilogram gitu ya. Kemudian berat badan juga punya satuan kilogram ya. Seperti itu. Sehingga kalau buat persamaan berat badan sama dengan 2 berapa tadi? 608 ditambah 0,104 lah ya. Jumlah kalori ya. Nah, ini kan masih kita bisa menginterpretasikannya jika jumlah kalori naik 1 kilogram, maka berat badannya akan naik sebesar 0,104 kilogram. Ya.
Nah, lain halnya kalau misalnya pembelajaran Jigsaw sama dengan 7,5 ditambah 3,5 prestasi. Oh, mohon maaf. Kebalik ya. Hasil belajar aja ya. Hasil belajar 3,5 pembelajaran Jigsaw. Nah, kan hasil belajar tidak memiliki satuan ya. Itu ya. Itu juga dengan pembelajaran Jigsaw. Sehingga kita tidak bisa menginterpretasikannya seperti persamaan ini. Ya, misalnya jika pembelajaran Jigsaw naik satu satuan, maka hasil belajarnya akan naik 3,5. Nah, enggak seperti itu. Ya, kita melihatnya pola persamaannya itu positif atau negatif. Itu saja. Ternyata kan positif ya. Di sini contohnya positif. Berarti kita menginterpretasikannya dengan jika pembelajaran Jigsaw ya dibawakan dengan baik, maka hasil belajarnya akan meningkat seperti itu. Seperti itu saja. Jadi koefisien-koefisien ini tidak usah dimunculkan. Karena itu akan sangat susah untuk mendefinisikan naik satu satuan itu seperti apa, itu susah. Beda dengan jumlah kalori dan berat badan. Jadi di sini pemahaman tentang variabel itu sangat penting. Ya, jadi ketika nanti Anda itu menulis skripsi atau tugas akhir, ketika variabelnya tidak bisa diukur, itu jangan digunakan. Ya, kita cari lagi yang kira-kira variabelnya bisa diukur. Seperti itu. Baik, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Bapak mau nanya, Bapak. Variabel yang silakan. tidak bisa diukur. Variabel yang tidak bisa diukur itu yang seperti apa, Pak? Oh, contohnya keimanan, misalnya. Iman seseorang bisa diukur nggak? Apa, Pak? Keimanan seseorang, kepercayaan seseorang. Tidak, Bapak. Tidak ya. Rasa cinta seseorang juga sukar gitu untuk mengukurnya ya. Ya, tapi dengan diturunkannya jenis ciri-ciri ya mungkin saja bisa, tapi itu akan susah ya untuk mengukurnya. Kalau kecantikan seseorang itu bisa diukur nggak? Bisa. Bisa ya, kecantikan seseorang ya bisa diukur dengan indikator yang rigid, misalnya tinggi badan, hidung mancung, rambut lurus dan lain-lainnya, nah seperti itu ya. Kulit putih kan seperti itu ya. Itu bisa diukur, makanya di konteks kecantikan itu bisa diukur. Tapi kalau keimanan seseorang ya susah. Nah di bahasa Indonesia itu variabel-variabelnya kira-kira apa? Kalau misalnya menganalisis kesalahan spanduk berdasarkan apa, itu bisa ya. Bisa, kira-kira apa lagi ya. Jadi perlu Anda nanti minggu depan silakan bawa kasus masing-masing ya, atau Anda punya angan-angan ingin meneliti apa, kita bisa didiskusikan di forum ini, misalnya Pak, variabel ini kira-kira bisa diukur atau tidak, seperti itu. Oke? Baik, Bapak. Oke. Baik, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, saya kira ya silakan. Ada pertanyaan? Cukup, Bapak. Insya Allah Cukup ya? cukup, Pak. Baik, kalau cukup saya akhiri saja ya.
Oke, sebentar.